sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosifat Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber inovatif kita, yaitu mengenai inovasi olahan tempe. Seperti apa inovasinya? Nah, saat ini di podcast kita telah kehadiran dua orang wanita yang tentunya sangat inovatif, cantik, dan smart. Nah, yaitu Ibu Sri Astuti, yang beliau adalah merupakan UKM inovatif, dan Ibu Mary Ariantini SP MSI dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana inovasinya dan seperti apa inovasinya, ikuti perbincangan kami di podcast kita kali ini. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Ibu Sri dan Ibu Mary. Ya, Oke, baik. Tentu saja Ibu Sri dan Ibu Mary sehat ya. Alhamdulillah. Ya, aktivitas masih terus berjalan dengan baik ya. Oke, baik. Nah, di sini inovasinya adalah merupakan dari olahan tempe ya. Nah, oke, baik. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang ini inovasinya apa dan apa yang menjadi latar belakang munculnya ide untuk membuat inovasi ini. Ya, terima kasih. Saya sudah diundang datang ke podcast ini. Pertama tuh kita kemarin kena corona, Bu ya, jujur ya. Baik ya. Jadi untuk mengisi hari-hari di rumah tuh apa sih kayak gitu ya. Jadi kita usaha buat tempe. Kebetulan suami di rumah tuh bisa. Udah buat tempe. Terus kita lihat tuh, kok olahan tempe ini limbahnya ada sih. Jadi kita harus berinovasi tuh mikirnya buat apa? Kayak gitu kan. Nah, itulah olahan tempe tuh kedelainya kita ambil, ampasnya tuh kita kasih pakan ke ternak. Tapi sebelumnya itu kan ada air asam. Ini bentuk air asamnya ya. Air asamnya kayak gini. Ini hasil dari perebusan kedelai. Ya. Serta perendaman 1 malam. Ya, sebelum kita kasih ke ternak tuh, saya konfirmasi dulu sama Ibu Mary. Ya, selaku Dinas Pertanian, Bu ya. Jadi beliau lebih tahu. Jadi memang ini berawal dari usaha yang Ibu lakukan selama Corona kemarin ya, selama Covid itu ya, selama musim Covid itu, jadi kepikiran untuk membuat tempe. Nah, dari itu juga melihat bahwa memang limbah hasil pengolahan tempe ini ya, kedelai menjadi tempe ini ternyata cukup banyak kan ya, karena memang kita usahanya cukup besar ini juga ya, banyak juga menghasilkan olahan tempe ya. Nah, dan inilah yang menjadi ide untuk melakukan inovasi. Nah, ini inovasinya untuk sasarannya siapa? Salah satunya uji coba kemarin kita kasih ke ternak ayam sama bebek. Untuk ampasnya, terus untuk campuran makanannya tuh air asamnya kayak gitu. Untuk berkelanjutannya kan kita lihat tuh bagus, Bu. Ternak ayam sama bebek tuh bagus semua. Nah, terus kita lanjut lagi untuk ke sapi. Sebelum kita kasih ke ternak sapi, kita konfirmasi dulu sama Ibu Mary. Betul. Kandungannya berbahaya nggak sih kayak gitu kan? Gitu, kita takut ya, Bu, namanya ternak orang kan. Iya. Jadi memang dari olahan limbah tempe, olahan tempe itu dapat dua produk untuk pakan ternak dan minuman ternak, begitu ya? Benar. Pakan ternak itu dari ampasnya, dan minuman ternak itu dari perendaman itu, air perendaman. Nah ini jadi dihasilkan 2 inovasi ya. Nah, bagaimana cara Ibu Sri ini membuat satu inovasi ini? Apakah ada metode-metode khusus dalam membuat pakan ternaknya atau seperti apa? Ada. Hasil dari perendaman tadi, kedelainya kan kita cuci, itulah airnya yang kita ambil.
kedelainya tuh kita giling, itulah ampasnya yang kita kasih ke ternak. Oke. Kita kumpulin tuh Bu. Untuk saat ini uji coba ke ternak-ternak itu udah lanjut, sapi-sapi juga udah gemuk. Oke. Untuk selanjutnya mungkin nanti ada kemasan khusus tersendiri. Oke. Jadi bisa untuk tambah-tambah dapur kayak Iya, gitu kan. betul sekali. Iya. Jadi memang dalam prosesnya sendiri tidak mengalami kesulitan ya, nggak ada kesulitan, cuman cukup sederhana sahabat inovasi ya Iya. tentunya, dan ini bisa dilakukan oleh semua orang begitu ya Bu ya, benar. tanpa ada tambahan bahan-bahan lain. Nggak ada. Benar, nggak ada tambahan. Oke, jadi cukup mudah sekali ya. Nah, ini tadi dibilang bahwa Ibu tidak hanya sendirian ya melakukan inovasi, tentu juga dibantu oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang. Dan ini sudah hadir sahabat inovasi Ibu Mary yang tentunya akan memberikan informasi juga bagaimana dia bersama Ibu Sri melakukan penyempurnaan dan pengembangan produk inovasi ini. Nah, ini Bu Mary tadi dijelaskan juga bahwa Ibu Sri tidak hanya sendirian dia melakukannya bersama Dinas Pertanian. Artinya inovasi ini ada keterlibatan dari pihak-pihak lain, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang. Nah, ini apa saja peran dari Dinas Ketahanan Pangan dalam pengembangan inovasi ini? Ya, baik, makasih Mbak Yosi. Kalau kita sendiri ya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu pastinya pembinaan. Kebenaran untuk di daerah Talang Jambe, saya sebagai penyuluh di wilayah binaan itu. Memang awal mulanya ini kelompok wanita tani binaan saya yang memang khusus mengolah olahan pangan berupa tempe dan keripik tempe. Nah, dari situ juga untuk izin edar segala kan kita yang ngurus supaya dapat izin edar kan. Nah, Mbak Sri ini curhat, Ibu gimana ini limbahnya ini katanya gitu. Gimana Mbak Sri, katanya kedelai itu kira-kira bahaya nggak ya kalau dikasih ke ternak? Ya, kalau secara pangan manusia aja aman, insya Allah untuk hewan juga pasti aman Mbak Sri. Gimana kalau nggak Mbak Sri cobain sama hewan ternak dulu sebelum hewan ternak orang lain. Paling resikonya kan hewan ternak kita sendiri kayak gitu kan. Benar. Kita tuh belum bisa, kalau jangan berbicara keluar dulu kalau kita belum ngerasain kan kayak gitu. Iya Ibu, sudah akhirnya dicobain sama Mbak Sri. Wah Ibu katanya gemuk-gemuk. Oh sudah kalau kayak gitu bagus Mbak Sri, aku bilang terus aja karena kan memang kalau kandungan kedelai kalau sudah kita sesuai dengan apa dari lab itu kan proteinnya tinggi, terus ada juga isoflavonnya yang untuk antioksidan. Kalau manusia aja itu untuk antioksidannya bagus, pasti hewan juga bagus. Karena selama ini ya misalnya jamu-jamuan aja bisa dicobain sama ternak, apalagi kedelai kan kedelai kan itu sudah lewat lab dan uji penelitiannya memang kandungannya sudah bagus. Jadi nggak ada yang untuk membahayakan. Jadi makanya Ibu ada yang pesan untuk sapi. Gini aja kata, kalau sapi cobain dulu sapi yang masih saudara. Aku bilang jangan sapi langsung tetangga. Jadi resikonya kan. Betul. Ya, jadi sudah dicobain lah ke sapi saudaranya. Ibu ternyata gemuk sapi nih, makanya juga tambah ini. Ya sudah Mbak Sri, kalau itu nggak apa-apa, kalau orang pengen mau silakan di ini. Pertama memang uji coba, akhir-akhirnya Bu gimana Bu kalau limbahnya kita jual? Oh silakan dijual. Kalau memang ini nanti kita pertahap. Karena kalau uji itu kita memang harus ada yakinnya dulu Mbak. Baru kita ada dasarnya dulu, baru kita mengajukan untuk izin. Kalau kita emang yakin sudah diuji coba kan kita punya alasan, aku pikir kayak gitu. Makanya jadi adalah Ibu permintaan untuk ini, jadi 20 liter itu apa sekitar 5.000 ya jual. Jadi kalau Dinas Pertanian kan mikirnya gini, oh kita berbicara ke kemasannya. Kalau ini sudah berbicara komersil pasti untuk izin. Nah makanya ini proses untuk kedepannya kita memang lagi untuk izinnya Mbak, untuk ke komersil izin edarnya. Dan alhamdulillah juga mungkin untuk kedepannya juga kita harus menggandeng dari mitra CSR, CSM yang memang sudah tertarik melihat itu. Kalau Dinas Pertanian pembinaannya sebatas itu Mbak. Betul. Jadi memang Dinas Pertanian sudah melakukan tahap pendaftaran izin edar gitu ya. Iya, kita lagi sekarang kan online kan Mbak untuk izin segala itu. Kita lagi proses itu. Dan juga untuk kemasannya ya supaya memang jadi lebih menarik dan tertarik.
Oke, baik. Nah, ini tadi kalau dari pengolahannya tidak ada kesulitan Tidak ya. ada. Nah, cuman ini dan juga ini sudah diuji coba ya? Iya udah. Udah dicoba, sudah Pernah. pernah iya, sudah Mm-mm. pernah sudah pasti kelihatan bedanya ya Iya memang bedanya. dari yang sebelum menggunakan ini dan Iya. setelah menggunakan Air limbah. air limbah kedelai ya, Iya. kedelai, air limbah kedelai ini. Nah, tapi itu artinya dan ini sudah siap dipasarkan begitu Udah ya. siap. Nah, Iya. tinggal Dinas Pertanian lagi ya yang Iya, Untuk izin melakukan edar. izin Heeh, edar izin dan edarnya. oke, baik. Nah, ini sudah baik sekali ya. Jadi inovasinya sudah sangat membantu sekali khususnya bagi peternak kelompok tani peternak ayam ya. Ayam, sapi Ayam, bisa. sapi. Oh, semuanya Iya. ini. Kambing bisa. Oh, udah dicobain semua Udah, ya ke udah. hewan-hewan ternak Iya itu. udah. Nah, ini harapan ke depannya dalam pengembangan produk ini apalagi yang mau dikembangkan? Kalau produk ini kan namanya limbah ya Bu. Mm-mm, mm-mm, Jadi nanti kalau udah kita kemas, Ibu Mary sudah uji lab, mm-mm. jadi kita nanti bisa juga untuk siram tanaman Oke. kayak gitu Untuk kan, pupuk. untuk pupuk Mm-mm, kayak itu, betul. selain untuk pakan ternak. Tapi untuk saat ini juga untuk pakan ternak pun kekurangan Bu sekarang ini. Oh, gitu. Banyak Dia banyak punya permintaan. permintaan. Heeh. Oke, jadi Jadi memang sampai kita di rumah tuh nyiapin gentong-gentong besar. oh, untuk ini ya Air produksi limbahnya, ini ya. iya. Mobil Bu yang datang. Iya. Menjemput airnya kan, air Oh, limbah. aduh. Heeh, Jadi kayak iya gitu. iya iya iya. Jadi memang justru usaha satu menimbulkan usaha baru ya melalui inovasi Berguna. ini ya berguna tentunya ya. Iya, heeh. Jadi memang kedelai itu menjadi zero waste ya. Jadi Iya, memang betul. semuanya terpakai Terpakai. dan tidak ada yang yang tidak terpakai sehingga semuanya menghasilkan mendatangkan pendapatan ya Iya. bagi Ibu Sri dan keluarga begitu Iya. ya. Oke. Nah, ini Bu Mary harapannya untuk UKM yang telah dibuat oleh Bu Sri ini Iya. dalam inovasinya seperti apa? Kalau saya sebagai pembina, pertama yang jelas tetap semangat ya. Karena nama UMKM ini sering naik turun, Mbak. Betul. Nah, dari situ kalau saya ini pengennya ya tetap harus sabar. Namanya Iya. kayak usaha ini nggak selalu kita tuh Iya. berada di pada saat atas kan. Jadi jangan berhenti inovasi. Betul. Jadi saya tuh pesennya setiap hari jangan takut berinovasi. Inovasi itu Iya. nggak mesti harus langsung berhasil loh. Iya, Jadi gitu. betul. Tapi kita jangan takut untuk mencoba. Namanya Iya. ibu-ibu rumah tangga saya itu sangat apresiasi. Iya, betul. Mau melakukan untuk di perkotaan kayak gitu. Mm-mm. Apalagi dia terpikir gimana sih limbah untuk menghasilkan yang lebih bermanfaat. Makanya saya pesan sama Mbak Sri, tetap berdayakan ibu-ibu di kelompok tani, Iya. ajak bareng-bareng untuk melakukan inovasi. Apalagi ini kedepannya sudah dilirik Pertamina untuk Oke. dijadikan biogas, Mbak. Oke, Nah, jadi baik. itu kan lebih baik lagi. Tapi Iya. tentunya tetap semangat, produksi harus tetap ada, tetap Iya, jalan. betul. Biar orang semakin melirik ke kita kan. Kalau Iya. bagus semakin datang, Iya. melirik kita. Iya. Pastinya untuk bermanfaat untuk kelompok tani itulah. Betul sekali dan ini kan inovasinya sangat membantu sekali bagi Iya. masyarakat Nggak yang ada yang terbuang. iya dan juga masyarakat yang punya ternak hewan ternak ini sangat terbantu sekali begitu ya Bu Mary ya. Oke, baik Bu Sri dan Bu Mary ini karena sebenarnya sangat menarik sekali untuk diketahui lebih jauh lagi informasi-informasi mengenai pengolahan tempe ini. Nah, mungkin ada sahabat-sahabat inovasi yang tertarik dengan inovasi ini, silakan menghubungi Ibu Mary atau Ibu Sri Dinas atau juga Pertanian Dinas boleh. Pertanian Dinas Kota Pertanian Palembang. ya Dinas Pertanian Kota Palembang atau juga ke Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya kami akan memediasinya ke Bu Mary atau ke Bu Mary atau ke Bu Sri. Oke, sahabat inovasi, ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup kepada tim-tim pendukung inovasi? Ibu-ibu rumah tangga jangan berhenti untuk berinovasi. Air limbah pun masih bisa kita gunakan, masih bisa kita manfaatkan untuk tanaman, untuk ternak yang di pedesaan. Jangan berhenti untuk beruji coba, mencoba, berinovasi, ke depan lebih maju untuk kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian Kota Palembang selaku penyuluh Ibu Mary yang tidak pernah berhenti memberi bimbingan kepada kami.
Baik, terima kasih Bu Sri, Bu Mary atas kehadirannya di podcast kami One Day One Innovation. Kami tunggu kehadirannya tentu saja dengan inovasi-inovasi yang terbaru atau juga pengembangan dari inovasi ini ya. Iya. Dan tetap semangat untuk berinovasi. Baik. Terima kasih Bu. Ya, baik, sahabat inovasi. Nah, itulah perbincangan kita dengan narasumber kita. Semoga apa yang disampaikan oleh inovator kita yang tentunya dapat menginspirasi dan memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat yang mempunyai hewan-hewan ternak. Nah, di sini ada solusinya agar sapi bisa berkembang dengan baik, tumbuh dengan baik tentu saja dengan memberikan pakan ternak dari olahan limbah tempe. Nah, sahabat inovasi, demikianlah perbincangan hari ini. Tetap terus bersemangat, tentu saja dengan jurus 4S kita, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.